Assalamualaikum. Halo, saya Nurul Anissa, Biologi A semester 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis Sistem Reproduksi pada Pria mata kuliah Biologi Reproduksi. Pertanyaan yang pertama adalah apa saja hormon yang berperan pada sistem reproduksi pada pria? Nah, ada beberapa hormon. Yang pertama adalah FHSA, di mana hormon FHSA ini berfungsi agar organ reproduksi pada pria menghasilkan cairan sperma. Yang kedua adalah hormon prostaglandin, di mana hormon ini dimanfaatkan sebagai obat untuk merangsang terjadinya ereksi ataupun mempertahankan ereksi. Yang ketiga adalah luteinizing hormon, di mana hormon ini dapat merangsang produksi testosteron dan mempengaruhi tingkat produksi sperma pada pria. Yang keempat adalah hormon testosteron yang berfungsi dalam memproduksi sel sperma dan perkembangan alat reproduksi, lalu mempengaruhi gairah seksual, dan hormon estrogen yang berperan penting untuk menjaga kesehatan sperma. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana proses spermatogenesis terjadi. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma di dalam testis yang melalui beberapa tahap atau fase pembelahan secara meiosis dan mitosis. Tahap yang pertama ini adalah spermatogonium. Jadi spermatogonium ini dihasilkan oleh testis, lalu sel sperma ini akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya spermatosit primer ini akan berubah membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Lalu melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri menjadi 4 spermatid yang ukuran dan bentuknya itu sama. Lalu spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama air mani saat proses ejakulasi. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara untuk menjaga kualitas sperma. Nah, cara untuk menjaga kualitas sperma agar tetap sehat yaitu menghindari rokok, menghindari nikotin, menghindari minuman yang beralkohol, karena minuman yang beralkohol ini dapat merusak organ reproduksi pria serta menurunkan kualitas sperma tersebut. Lalu menjaga kesehatan makan, menjaga pola makan, menjaga berat badan, diet yang seimbang, lalu minum minuman yang dapat meningkatkan energi untuk menjalankan aktivitas dan juga rutin berolahraga. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana alur pengeluaran semen. Nah, sebelum semen dikeluarkan ini, yang dilakukannya itu adalah stimulus ereksi pada pria yang terjadi dengan adanya stimulus seksual. Nah, stimulus seksual ini dapat berupa stimulus visual atau rangsangan langsung yang dapat membangkitkan ereksi. Pada tahap stimulasi ini akan keluar cairan pre-ejakulasi. Nah, cairan ini umumnya tidak mengandung sperma. Nah, setelah terdapat stimulasi yang cukup, maka seorang pria akan memasuki tahap ejakulasi. Nah, di tahap ejakulasi ini merupakan puncak dari hubungan seksualnya. Pada tahap ejakulasi ini akan terjadi pengeluaran cairan semen yang mengandung sperma. Nah, cairan semen akan dikeluarkan secara ritmik. Kontraksi ritmik terjadi akibat penis memiliki bulbus pongus. Nah, lalu kontraksi ritmik ini merupakan bagian dari orgasme pria. Pertanyaan yang kelima yaitu apa saja gangguan pada sistem reproduksi pada pria. Yang pertama adalah epididymitis. Jadi penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yaitu saluran dan dalam struktur yang menempel pada testis. Yang kedua adalah orkitis, yaitu peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Yang ketiga adalah gangguan prostat. Gangguan prostat ini dapat berupa peradangan prostat, pembesaran prostat, atau kanker prostat. Yang keempat adalah hipogonadisme, yaitu terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan libido, gangguan produksi sperma, dan fungsi organ-organ reproduksi, serta infertilitas.
Dan yang terakhir yaitu masalah pada penis. Nah, penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi pria ini adalah disfungsi ereksi, kelainan bentuk penis, misalnya hipospadia atau penis bengkok, penyakit Peyronie, dan kanker penis. Itulah jawaban dari kuis pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.